Shalom, Raismawane Hawewane. Senang sekali berjumpa dengan umat Tuhan di bulan November ini, tanggal 3 November, hari Selasa, untuk berjumpa dalam renungan pagi kita pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Ya, kami memohon maaf oleh karena satu dan dua hal sehingga renungan pagi untuk beberapa hari di belakang tidak sempat direcord oleh tim multimedia dari jemaat, tapi puji Tuhan pada pagi ini kita boleh kembali bertemu dalam renungan pagi kita. Kita memasuki bulan November, di mana di sepanjang bulan November ini renungan pagi kita memiliki judul besar, yaitu pertentangan besar. Apa pertentangan besar yang terjadi? Pada 2 hari yang lalu kita sudah mempelajari tentang situasi yang memulai atau dimulai sehingga ini disebut sebagai sebuah pertentangan besar. Pada hari ini kita akan masuk pada bagian lain. Setelah melihat asal mula dosa tersebut, apa yang membuat hal atau dari pandangan sudut pandang Alkitab dan juga Roh Nubuat sehingga dosa itu muncul, maka pada pagi hari ini kita akan melihat sisi yang lain daripada pertentangan besar itu. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Iblis Dikeluarkan. Ayat renungan kita diambil dari Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 9. Kalau kita membaca Wahyu 12 ayat 9 ini, maka sepertinya ceritanya itu sederhana, singkat, ya, padat dan jelas. Tapi kalau kita membaca apa yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White dalam buku The Spirit of Prophecy, jilid 1 halaman 22 dan 23, sangat menarik. Sangat menarik. Saya senang untuk membacakannya perlahan-lahan kepada umat Tuhan, sambil juga bisa membaca buku renungan pagi Anda di rumah masing-masing, dan kita boleh melihat bagaimana drama yang terjadi ketika iblis dikeluarkan dari dalam kerajaan surga. Bukan sebuah proses yang mudah, bukan sebuah proses yang singkat, tetapi sebuah proses yang luar biasa, sehingga kita dapat memahami dan merasakan, ya, bagaimana situasi itu terjadi. Ya, seakan-akan kita melihat skenario, menontonnya dalam sebuah televisi, ya, tentang bagaimana drama iblis dikeluarkan. Nyonya White mengatakan demikian, semua penghuni surga dipanggil untuk tampil di hadapan Bapa, agar setiap kasus ditentukan. Iblis tanpa malu-malu memberitahukan ketidakpuasannya bagi Kristus, bahwa Kristus lebih baik daripada dia. Dia berdiri dengan bangga dan mendesak bahwa dia harus setara dengan Tuhan. Ya, saya menggarisbawahi ini, bahwa dia harus setara dengan Tuhan. Siapa? Iblis. Ya, iblis merasa bahwa dia harus setara dengan Tuhan dan harus dibawa ke konferensi dengan Bapa dan memahami tujuannya. Allah memberitahukan kepada iblis bahwa hanya kepada putranya sendiri dia akan menyatakan tujuan-tujuan rahasianya, dan dia mengharuskan semua keluarga di surga, ya, bahkan iblis, untuk menyerahkan kepadanya ketaatan yang implisit, ya, tidak dipertanyakan. Dan tetapi bahwa dia atau iblis telah membuktikan bahwa dirinya tidak layak lagi berada di surga. Kemudian, ya, menarik ini, iblis dengan penuh semangat menunjukkan simpatisannya yang terdiri hampir setengah dari semua malaikat. Ya, hampir setengah dari semua malaikat. Bisa dibayangkan, ya, kita hanya mendapat catatan bahwa jumlah malaikat itu berlaksa kali berlaksa-laksa. Ya, dalam catatan yang lain mengatakan bahwa jumlah malaikat itu, setiap manusia di bumi memiliki jumlah malaikat, memiliki seorang malaikat penolong baginya. Ya, kalau menurut catatan National Geographic beberapa bulan yang lalu, bahwa jumlah penduduk manusia pada saat sekarang ini sudah lebih dari 7 miliar. Mungkin ada pengurangan oleh karena virus corona yang terjadi. Ya, ribuan orang, puluhan ribu orang meninggal dalam kurang lebih 8 bulan terakhir. Tapi kalau kita garis bawahi 7 miliar, maka kalau setiap manusia yang hidup ini memiliki seorang malaikat yang menjaga dan melindungi dia, ya, maka ada kurang lebih 7 miliar malaikat. Ya, belum lagi kalau memang itu di luar dari 7 miliar ini. Sehingga, ya, ketika setan mengatakan, ini ada pengikut saya yang hadir, yang berdiri untuk mengikuti apa yang saya katakan, bahwa kami memprotes akan hal-hal hukum-hukum yang dibuat oleh Tuhan. Kutipan selanjutnya akan mengatakan demikian. Wow,
Luar biasa, banyak yang berdiri. Hampir setengah dari jumlah malaikat berdiri. Dia mengatakan, ini bersamaku. Maukah engkau mengusir itu juga dan membuat kehampaan di surga? Dia kemudian menyatakan bahwa dia siap untuk melawan otoritas Kristus dan untuk mempertahankan tempatnya di surga dengan paksaan, kekuasaan, kekuatan melawan kekuatan. Dia mencoba untuk melawan akan apa? Bapa dan putranya. Ya, dengan apa? Fight. Ya, dengan kekuatan lawan kekuatan. Malaikat-malaikat yang baik menangis mendengar kata-kata iblis. Ya, saya bisa membayangkan ketika iblis berargumen menentang akan Allah. Oknum yang selama ini mereka hormati, mereka sembah, mereka layani, ditentang habis-habisan. Ya. Kalau kita bisa bayangkan pada situasi sekarang ini, sepertinya muka daripada apa? Bapa itu merah oleh karena ditentang dengan begitu keras. Sedangkan malaikat-malaikat pengikut Lucifer berdiri untuk memberikan dukungan kepada apa? Kepada Lucifer. Malaikat-malaikat yang baik meneteskan air mata, menangis menyaksikan situasi yang terjadi. Dan keangkuhannya yang luar biasa. Allah menyatakan bahwa pemberontak tidak lagi tinggal di surga. Keadaan mereka yang tinggi dan bahagia telah diselenggarakan atas ketaatan pada hukum yang telah Allah berikan untuk mengatur tatanan kecerdasan yang tinggi. Tetapi tidak ada ketentuan yang dibuat untuk menyelamatkan mereka yang berusaha melanggar hukumnya. Iblis menjadi berani dalam pemberontakannya dan menyatakan cemoohnya terhadap hukum pencipta. Iblis ini tidak tahan. Dia menuntut bahwa malaikat tidak membutuhkan hukum, tetapi harus dibiarkan bebas untuk mengikuti kehendak mereka sendiri, yang akan membimbing mereka dengan benar. Hukum itu adalah pembatasan kebebasan mereka, dan bahwa untuk menghapuskan hukum adalah salah satu objek hebat dari kedudukan seperti yang dilakukannya. Dia berpikir bahwa kondisi para malaikat perlu ditingkatkan. Tidak demikian pikiran Tuhan yang telah membuat hukum dan mengagungkannya sama seperti dirinya. Jadi apa yang dipertentangkan oleh setan pada saat ini bersama dengan pengikutnya? Mereka mengatakan bahwa hukum Allah itu tidak lagi apa? Berlaku. Kami malaikat-malaikat harus memiliki hukum kami sendiri. Kami mau bebas. Ini dia yang terjadi kadang-kadang dalam kehidupan kita. Kita mau bebas. Kita tidak mau diatur oleh apa? Hukum. Kita tidak tahu bahwa sebebas-bebasnya kita justru pada saat kita berada di bawah apa? Hukum. Allah mengetahui bahwa kehidupan sama seperti yang dialami manusia, apa yang dialami oleh malaikat-malaikatnya ketika mereka dengan sukacita melayani menyembah Dia oleh karena mereka menuruti akan apa? Hukum. Ketika mereka mencoba untuk mengganti hukum itu, mencoba untuk tidak menaati lagi hukum itu, dari sanalah terjadi apa? Dosa. Dan pada saat itulah Allah mengatakan atau Bapa mengatakan, tidak ada tempat lagi bagi apa? Bagi pemberontak di dalam kerajaan surga. Iblis merasa bahwa dia punya kekuatan karena setelah putra dialah malaikat yang memiliki kekuatan atau kedudukan yang paling tinggi. Tetapi ketika pencipta ini menunjukkan kekuatannya, Allah menunjukkan bahwa dialah yang menciptakan, mereka tidak dapat menahan lagi dan terpaksa mereka apa? Sama seperti Wahyu katakan, diusir dari dalam apa? Kerajaan surga. Kebahagiaan seluruh malaikat terdiri dari ketaatan sempurna mereka terhadap hukum. Semua memiliki pekerjaan khusus yang ditugaskan kepada mereka. Dan sampai iblis memberontak, tidak telah ada keteraturan sempurna dan tindakan harmonis di surga. Jadi pada waktu itu sebelum Lucifer atau iblis memberontak, maka ada sebuah keharmonisan yang luar biasa di dalam kerajaan surga. Tetapi ketika iblis memberontak, maka datanglah ketidakharmonisan. Ada yang mengatakan kami tidak mau lagi menuruti akan apa? Hukum-hukum Tuhan. Sehingga pada saat itulah maka iblis dan malaikat-malaikat yang mengikutinya dikatakan dikeluarkan dari dalam kerajaan surga. Kalau di dalam Wahyu 12 ayat 9 sekali lagi dikatakan, setan atau iblis yang menyesatkan seluruh dunia itu dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan apa? Malaikat-malaikatnya. Ya,
Jadi renungan pagi kita menceritakan bahwa pertentangan besar ini bukan hanya dimulai atau berada di dalam dunia kita pada saat sekarang ini, tapi pertentangan besar ini jauh dimulai di dalam apa? Kerajaan surga. Iblis mencoba untuk merubah akan apa? Hukum Allah. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang ini. Pertentangan besar ini adalah bagaimana menuruti hukum Allah atau merubah atau tidak menuruti akan apa? Hukum Allah. Pertanyaan kita di pagi hari ini adalah, di pihak manakah kita mau berada? Apakah kita mau berada di pihak Kristus ataukah kita mau berada bersama dengan iblis dan pengikut-pengikutnya? Apakah kita mau berada di pihak yang seakan-akan menang pada saat sekarang ini, tetapi di ujungnya akan apa? Kalah. Ataukah kita mau berada di pihak yang sekarang ini sepertinya sulit dan sukar, tapi di ujungnya apa? Ada kemenangan. Amsal katakan ada dua jalan. Mau pilih yang mana Bapak Ibu sekalian hari ini? Yang sempit dan sukar tapi ujungnya menuju apa? Hidup. Atau yang lebar dan luas tapi ujungnya menuju apa? Kematian. Pilih pada hari ini. Kepada siapa kita berpihak dalam pertentangan besar? Harapan saya tentunya bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, ataupun pemirsa ataupun siapa saja yang menonton renungan pagi di pagi hari ini, kiranya kita memilih pihak yang benar. Kiranya kita berada di pihak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun hidup kita mungkin sukar sulit, tapi janji Tuhan, barang siapa yang setia, di akhir dari perjalanan hidup kita ada mahkota kehidupan. Inilah renungan kita pada pagi hari ini di hari yang ketiga di bulan November tahun 2020 dari pulang ke rumah. Iblis dikeluarkan. Wahyu 12 ayat 9. Kiranya menjadi berkat bagi kita, menjadi penuntun bagi kita dalam hari bekerja kita, dan kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita, penjagaan Tuhan menjadi bagian kita di hari bekerja kita. Sebelum kita melangkahkan kaki dari rumah kita, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk mendengar doa kami. Terima kasih untuk selalu berada bersama-sama dengan umat Tuhan yang memilih untuk berada di pihak-Mu dalam pertentangan besar ini. Walaupun ada saat-saat yang sukar dan sulit, oleh karena iblis memberikan kesukaran kepada mereka yang memilih untuk menaati hukum-hukum Tuhan. Tetapi malaikat-malaikat, Engkau sendiri berdiri berjaga untuk menolong umat-umat-Mu. Hamba berdoa pertolongan Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu menjadi bagian bagi umat Tuhan, bagi kami semua di hari bekerja kami ini, kemanapun kami keluar melangkahkan kaki kami. Secara khusus perlindungan-Mu menjadi bagian bagi kami di tengah pandemi terkait dengan virus corona ini. Penjagaan-Mu menjadi bagian bagi kami. Jika ada umat-umat Tuhan yang bergumul dengan nafkah kehidupan mereka di hari bekerja ini, kiranya Engkau menyentuhnya, memberikan kepada mereka berkat untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa untuk mendengar dan menjawab doa-doa kami di pagi hari ini hanya dengan kebesaran kasih-Mu saja. Karena hamba berdoa di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi saya katakan Rais Mawane, Hawe Wane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.